Pak, sini Pak. Pak. Peran 8 tersangka baru kasus pemberian kredit PT Sritex, rugikan negara 1,08 triliun rupiah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menetapkan 8 tersangka baru dalam kasus pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman, Sritex, Tbk dari sejumlah bank daerah dan pemerintah. Pada hari ini penyidik berkesimpulan menetapkan 8 orang tersangka, kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madyo saat konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025. Salah satu tersangka tersebut adalah mantan Direktur Keuangan PT Sritex, Alan Moran Saverino, AMS. Menurut Nur Cahyo, akibat pemberian kredit kepada PT Sritex tersebut negara mengalami kerugian mencapai 1,08 triliun rupiah. Jumlah tersebut didapat dari perhitungan pemberian kredit dari 3 bank, yakni Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Bank Jateng, Bank Pembangunan Daerah Banten dan Jawa Barat, Bank BJB, dan Bank DKI. Dengan rincian, kredit dari Bank Jateng sebesar Rp395.663.215.800, Bank BJB sebesar Rp543.980.507.170, Bank DKI sebesar Rp149.075.018,57. Berikut 8 tersangka baru kasus pemberian fasilitas kredit ke PT Sritex dan perannya. AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex, AMS adalah pihak yang bertugas untuk memproses kredit kepada pihak bank. Nur Cahyo mengungkapkan, AMS adalah pihak yang menandatangani permohonan kredit pada Bank DKI dan memproses permohonan pencairan kredit dengan underlying berupa invoice fiktif. Kemudian, AMS disebut menggunakan kredit dari Bank DKI tidak sesuai peruntukan awal. Sementara itu, BFW selaku Direktur Bisnis Bank DKI 2012 hingga 2022, adalah pejabat pemegang kewenangan yang memutus pemberian kredit. Menurut Nur Cahyo, BFW selaku Direksi Komite A2 yaitu yang mempunyai kewenangan memutus kredit dari limit Rp75 miliar sampai dengan Rp150 miliar, tidak mempertimbangkan adanya kewajiban MTN PT Sritex pada BRI yang akan jatuh tempo. BFW juga disebut tidak meneliti pemberian kredit PT Sritex sesuai norma umum perbankan dan ketentuan bank. PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI 2015 hingga 2021, PS tidak meneliti pemberian kredit PT Sritex sesuai norma umum perbankan dan ketentuan bank. Selain itu, PS memutuskan untuk memberikan kredit PT Sritex dengan fasilitas jaminan umum tanpa kebendaan walaupun PT Sritex tidak termasuk kategori debitor prima. YR selaku Direktur Utama Bank Banten dan Jawa Barat, BJB, tahun 2019 hingga 2025, YR memutuskan untuk memberikan penambahan plafon kepada Sritex hingga sebesar Rp350 miliar. Padahal, dalam rapat Komite Kredit Pengusul Memorandum Analisis Kredit, MAK, YR telah mengetahui kalau PT Sritex tidak mencantumkan kredit existing sebesar Rp200 miliar dalam laporan keuangannya. Sementara itu, PJN selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng tahun 2019 disebut tidak membentuk Komite Kebijakan Perkreditan atau Komite Kebijakan Pembiayaan, KKP, dan Komite Pembiayaan, KK, pada pemberian fasilitas kredit modal kerja rantai pasok, SCF, kepada PT Sritex. Kemudian, menyetujui pemberian kredit kepada Sritex walaupun mengetahui kewajiban Sritex lebih besar dari aset yang dimiliki sehingga kredit tersebut beresiko. Selanjutnya, PJN menandatangani MAK yang diajukan Sritex tanpa melakukan verifikasi secara langsung terhadap kebenaran laporan keuangan audited PT Sritex pada tahun 2016 hingga 2018. PJN bahkan disebut tidak melakukan evaluasi terkait keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh analisis kredit. BR selaku Senior Eksekutif VP Bank BJB 2019 hingga 2024, BR disebut tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai komite kredit sesuai dengan prinsip 5C. SD selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2018 hingga 2020, SD disebut tidak memastikan terselenggaranya kegiatan operasional bank yang sesuai dengan manajemen risiko. Dia juga tidak melakukan evaluasi terkait keakuratan laporan keuangan yang disajikan oleh analisis kredit. Serta, tidak menyusun analisa kredit atau penyediaan dana lainnya atas dasar data yang diterima dan diverifikasi serta diyakini kebenarannya. SD lantas menandatangani surat pemberitahuan persetujuan limit supply chain financing PT Sritex. Atas perbuatannya, para tersangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.